Hahaha, Vivian, kau yang minta ya? Apa? Apa kau tidak puas? Bukankah baju renangmu hanyut? Kenapa bisa masih ada? Emangnya ada larangan memakai 2 potong baju renang? Dasar bodoh. Sudah cukup bermainnya. Aku harus pergi. Sialan! Aku ditipu oleh Vivian lagi. Bahaya sekali. Kami hampir saja berciuman. Ada banyak panggilan tak terjawab dari Katie dan Yuli. Apa ada masalah serius ya? Halo Katie, apa yang terjadi? Pil pincai palsu sudah tersebar di kota Gemarang dan bahkan di seluruh Liongkok. Penjualannya sangat laris. Makin banyak orang sakit karena pil itu. Apa? Aku baru saja membakar salah satu gudangnya. Kenapa tetap seperti ini? Tempat penjualan mereka sangat banyak. Huntang hanya salah satunya. Sial, aku segera ke sana. Sin pun berpindah ke dalam kediaman Johnson Adipura, musuh William yang masih belum diketahui oleh William. Uang memang sesuatu yang bagus. Aku mengeluarkan banyak untuk memperbaiki kalian semua. Tentu saja aku nggak peduli dengan biayanya lagi pula. Aku mendapatkan lebih dari 8 miliar rem dengan menjual pil pincai William dalam 2 hari ini. Nggak sia-sia aku mempermainkannya selama ini. Ini baru permulaan. 8 miliar rem nggak cukup untukku. Aku butuh lebih banyak. Lebih banyak lagi. Kakek, kenapa tiba-tiba menelponku? Apa kau yang bermain-main dengan pil pincai? Kakek aku nggak mungkin melakukan hal begituan. Aku nggak peduli cara apa yang kau gunakan dan dapat uang berapa dalam 2 hari ini. Cepat serahkan semuanya. Menyuruhku menyerahkan semuanya? Menyerahkan semuanya? Jumlah hampir 10 miliar rem. Malah menyuruhku menyerahkan semuanya. Tapi kakek sangat marah. Apa perbuatanku ini membuat para pemimpin dia atas menjadi tidak puas? Apa kakek mengalami tekanan? Bagaimana ini? Masa aku harus menyerahkan semua uang itu? Tapi aku nggak bisa terima. Sesudah menerima telepon dari Katie, William bergegas pulang. Dia menyuruh anak buahnya untuk melakukan penyelidikan jaringan penjualan pil pincai palsu dan menginvestasikan banyak uang untuk memobilisasi media, meminta konsumen berhati-hati agar tidak tertipu. Tapi sebelum William melakukan semuanya, kekuatan terkuat di Liongkok sudah menggerahkan segalanya dan mulai bertindak. Apa katamu? Klinik kecantikan Kahlis bisa kembali melanjutkan bisnis? Ya, beberapa orang mulai tidak mampu menahan tekanan. Kepemimpinan tertinggi sudah turun tangan. Hari itu, entah itu surat kabar, berita televisi, dan media jaringan, semuanya melaporkan tentang pil pincai palsu dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, inisiatif anti pemalsuan yang sangat besar diluncurkan secara resmi hanya dalam sepekan. Semua toko dan gudang yang menjual pil pincai palsu di Liongkok disegel dan dihancurkan. Terlebih lagi, semua orang yang terlibat sudah tertangkap. Pelaku perbuatan jahat ini akan diadili. Sin pun berpindah ke kediaman keluarga Orlando. Selamat. Akhirnya klinik kecantikan Kahlis berjalan dengan normal. Jangan lupa, kau juga pemegang saham utama klinik kecantikan Kahlis. Seharusnya kita berbagi kebahagiaan bersama. Oh iya, pelamar sudah semakin banyak. Mungkin sudah waktunya untuk kita memperluas perusahaan sekarang. Begitu ya. Terus kau berencana investasi berapa banyak? Berapa besar skalanya? Keluarga Orlando akan mendukungmu sepenuhnya, baik secara finansial maupun tindakan. Aku mau berinvestasi lebih dari 10 miliar rem dan membangun gedung komersial berlantai 30. Mengenai desainnya, aku punya ide sendiri, nanti akan aku kasih salinannya. Boleh, aku jamin akan dibangun dengan bahan yang paling cocok. Gak akan ada kecurangan dalam pengerjaan dan bahan. Oh iya, kau bilang kakekku akan bangun hari ini. Kau nggak berbohong kan? Tentu tidak, selama kalian mengurusnya sesuai metodeku. Hei, siapa yang menyuruhmu kemari? Penjaga, usir dia. Sepertinya ada yang kepanasan gara-gara Pak Peter akan segera sadar. Josh, dia ini tamuku. Tamu? Aku lihat kalian berdua seperti sepasang kekasih. Kau mendapat 10% saham pil pincai dengan tubuhmu. Emangnya apa yang bisa kau banggakan? Kalau mau kencan dengannya, cari tempat lain aja. Jangan nodai keluarga Orlando. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kalau kau berani berbicara omong kosong lagi, aku nggak akan mengampunimu. Jalang, kubunuh kau. Kalau bukan karena Yuli, keluarga Orlando akan sudah lama terpuruk.
Beraninya kau memukul kakakmu. Dasar pasangan gak tahu malu. Pergi sana, keluar dari kediaman Orlanda. Ada apa? Apa yang terjadi? Ini anak gak hanya menghina Yuli, tapi juga berusaha memukulnya setelah ditampar Yuli. Apa? Kau mau membelanya sebagai kakaknya? Josh, apa ucapannya benar? Pasangan gak tahu malu ini gak pantas muncul di keluarga Orlanda. Suruh mereka cepat pergi. Keluarkan mereka dari sini. Kak, kau itu saudara kandungku. Kenapa malah menamparku demi orang lain? Kau nggak seharusnya memukul kakakmu. Tamparan tadi mewakili Yuli, bukan untukmu. Bagaimanapun juga, Josh bagian dari keluarga Orlanda, kau nggak berhak memukulnya. Aku yang memukulnya. Memangnya kau mau apa? Mau melawanku? Coba saja kalau berani, coba saja. Kalian semua bisa jadi lawanku. Pak Peter sudah akan segera bangun, dan kau mau memprovokasikanku supaya aku pergi dan menjauhinya. Hah, sungguh trik murahan. Semakin kau melakukannya, aku makin gak mungkin menurutimu. Rencanamu gak berhasil. Siapapun yang tertinggal akan dikalahkan hingga akhir. Kau termasuk orang yang berbakat. Yuli, ayo kita pergi. Ayah William datang. Dia dalam perjalanan menuju kamar kakek. Aku gak bisa menghentikannya. Dari awal aku juga nggak berharap kau bisa melakukannya. Pergilah langsung menuju kamar kakekmu. Aku dalam perjalanan. Singkat cerita, William pun telah selesai mengobati kakek Peter dengan teknik tenaga ratum. Teknik tenaga ratu memang luar biasa. Aku nggak akan tahu bagaimana menyembuhkan Peter tanpanya. Aku masih perlu berlatih beberapa tahap lagi. Kondisinya bagus, dia akan bangun paling lama malam ini. Mendengar perkataan itu, Yuli dan ayahnya pun merasa senang. Namun, tidak dengan kakak beradik satu ini, yang hanya tersenyum dengan terpaksa setelah mendengar perkataan William. Aku sudah tahu siapa yang senang dan enggak atas masalah ini. Kalian gak perlu memaksa diri kalau memang gak bisa tersenyum. Hahaha, Pak William, kau bilang apa sih? Mana ada yang nggak senang? Ayahku akan segera bangun. Semua orang pasti senang. Aneh, kalau Peter gak bisa bangun, Alfonso sebagai kepala keluarga sementara yang pasti akan diuntungkan. Tapi senyumnya terlihat nyata, seolah-olah dia memang bahagia mendengar berita ini. Kok bisa begini? Aku sudah berkali-kali melakukan pemeriksaan pada tubuh Peter dengan sangat hati-hati dan kondisinya baik. Artinya Alfonso nggak melakukan apa-apa. Ya sudahlah, apapun yang akan dia lakukan, Peter bisa menanganinya. Buat apa aku mengkhawatirkannya? Yuli, bawa Dr. William untuk istirahat. Kami akan menunggu di sini sampai kakekmu bangun. Singkat cerita, mereka meninggalkan kakek Orlanda dan pergi ke sebuah taman di dalam kediaman Orlanda. Terima kasih. Hihi, aku ini realistis, bisa lebih nyata nggak sih? Mana mungkin ucapan terima kasih saja cukup. Terus, kau mau apa? Aku suka wanita cantik. Apa kau menggunakan kesempatan ini untuk membuatku menikah denganmu? Nggak akan, aku cuma bercanda. Si Yuli ini benar-benar menganggap semuanya serius. Dia bahkan nggak bisa membuat lelucon. Vivian jauh lebih unggul dalam hal beginian. Nggak akan, aku cuma bercanda. Si Yuli ini benar-benar menganggap semuanya serius. Dia bahkan nggak bisa membuat lelucon. Vivian jauh lebih unggul dalam hal beginian. Aku nggak suka lelucon seperti ini. Ya sudah, kalau nggak suka, kita tunggu saja berita tentang Pak Peter di sini. Oke. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat William dan Yuli yang telah ketiduran. Dan tiba-tiba ponsel Yuli berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Ray. Dia berkata bahwa Pak Peter belum juga terbangun. Mereka berdua yang cemas pun bergegas untuk pergi ke kamar Pak Peter. Apa-apaan ini? Kau bilang kakek pasti bangun. Sekarang sudah malam, dia masih belum bangun. Ada yang nggak benar, dia seharusnya sudah bangun sore ini. Kenapa nggak merespon? Hah, dokter, apanya kentutku saja lebih bisa dipercaya daripada ucapanmu. Kalau dia nggak bangun sampai tengah malam, tunggu saja kau. Keluar! Apa, kau nggak mau dengar orang lain bicara? Diam. Sui. Jangan khawatir, malam belum berakhir. Kita masih punya waktu. Periksa apa ada yang nggak beres dengan kakek. Nggak masalah, aku bisa mengatasinya. Kalian semua keluarlah. Baik saja kalau kau ingin kami pergi, tapi kau harus jelaskan alasannya. Apa kau pikir aku akan menyakitinya? Kalau aku ingin dia mati, aku bisa melakukannya setidaknya dengan 1000 cara. 900 diantaranya nggak akan kalian sadari. Kalau mau Pak Peter bangun, tutup mulut dan keluarlah sekarang. Cuy, kau pikir kau siapa? Nggak usah berpura-pura, aku tahu kau sudah bangun. Dari pembicaraan kalian, kau pasti dokter yang menyelamatkanku. Siapa namamu? William Yorda. Kau nggak keren, Pak Peter. Apa maksudmu? Aku nggak paham. Masih saja pura-pura. Kalau bukan karena Yuli, aku nggak akan setuju menyelamatkanmu. Aku masih ingat apa yang kau lakukan pada Kitty di pesta ulang tahunmu. Pokoknya,
Aku berterima kasih. Kau harus berterima kasih pada Yuli. Dia sudah melakukan banyak hal untukmu. Sekarang setelah kau bangun, aku nggak dibutuhkan lagi di sini. Aku pergi dulu. Tunggu, tolong jangan beritahu mereka kalau aku sudah bangun. Sesudah bangun dari koma yang begitu lama, hal pertama yang kau lakukan adalah menguji keluargamu. Kau kejam juga, Pak Tua. Jaga mulutmu. Aku nggak peduli dengan urusan keluarga kalian. Terserah kau mau apa. Apa dia bangun? Apa terjadi sesuatu? Kalau aku pasti nggak ada masalah, Pak Peter sendirilah yang nggak mau bangun. Kapan dia membuka matanya tergantung dengan kemauannya. Apa maksudmu? Berapa lama lagi dia baru akan bangun? Nggak ada yang tahu, mungkin sehari, sebulan, setahun, atau mungkin selamanya. Pokoknya aku sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu mengantarku, selamat tinggal. Memiliki keluarga besar nggak selalu merupakan hal baik. Masih nggak ada pergerakan. Padahal sudah bilang kalau kakek akan bangun. Hari sudah larut, kita nggak boleh mengganggu ayah istirahat. Semuanya ayo pergi. Pukul 2 malam, William dikabarkan oleh Vivian bahwa telah terjadi kebakaran di villa keluarga Orlando. Titik kebakarannya terletak pas di kamar Pak Peter. Sin pun berpindah ke kediaman Orlando. Terlihatlah api yang begitu besar. Pemadam pun sibuk untuk memadamkan kobaran api. Yuli dan ayahnya yang mengetahui Pak Peter masih ada di dalam menangis histeris dan meminta orang untuk menyelamatkan kakeknya. 1 jam pun berlalu. Terlihatlah kobaran api yang sudah padam. Para pemadam pun segera mencari korban jiwa. Namun tidak satu pun orang dan mayat ditemukan. Yuli dan ayahnya pun heran. Kenapa Pak Peter tidak ditemukan? Judge Orlando menuduh William sebagai tersangka atas kejadian. Dia karenakan William lah yang bersama Pak Peter sendirian. Yuli yang mendengar perkataan itu membantah dan berkata, jika benar William yang melakukan, maka dia nggak akan bertele-tele untuk membunuh Pak Peter. Ayah Yuli memotong pembicaraan. Dia berkata, berapapun biayanya, kasus ini harus diselidiki dan tidak membiarkan pelakunya lolos. Ingat, gak peduli berapapun biayanya atau siapapun yang melakukannya. Penjahat gak boleh dilepaskan begitu saja. Apa kau mencurigaiku? Ingat, aku ini kakak kandungmu. Semua orang bisa menjadi tersangka, termasuk kau. Kebakaran Villa Orlando menghebohkan seisi kota Gemarang. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga Orlando, sebuah keluarga tua dengan sejarah ratusan tahun. Peter Orlando telah hilang dari rumahnya sendiri. Hal ini cukup menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang di seluruh dunia. Pihak kepolisian dan pasukan khusus lainnya bergerak secepat mungkin untuk mencari Peter. Wali kota Gemarang juga menerima banyak tekanan dari mereka. Ini terlalu sulit. Ini kota Gemarang begitu besar, 3 hari terdengar nggak realistis. Denny, bukan aku yang memberikan tekanan padamu, tapi pihak atasan. Aku nggak punya pilihan lain selain mengandalkanmu. Sarah, kau harus tahu menyelidiki siapa tersangka terbesar dalam kasus ini. Kita lakukan pemburuan lagi. Kenapa harus aku yang menanganinya? Ruangan interogasi. 5 jam sebelum terjadi sesuatu pada Peter, kau menghabiskan waktu lama di kediaman Orlando. Dalam kurun waktu itu, kau cukup lama bersama Peter. Dengan kata lain, kemungkinan besar kau akan jadi tersangka. Jadi apa penjelasanmu? Atau kau punya saksi? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku ke sana untuk merawat pasienku. Tapi sialnya, aku bukan dapat uang, malah dapat masalah. William, kami juga mau percaya kalau kau nggak bermasalah. Tapi kami butuh bukti. Setidaknya kau harus menghadirkan saksi untuk membuktikan kau nggak bersalah. Kalau tidak, kau hanya mempersulitku. Kitty sibuk dengan pil pincai. Dia tidur di perusahaan. Kalau enggak, dia bisa jadi saksiku yang oke. Tapi aku nggak punya saksi. Aku hanya tinggal di rumah sendirian tadi malam. Hilangnya Pak Peter adalah berita besar di seluruh negeri. Kalau aku nggak bisa membuktikan bahwa diriku nggak bersalah, aku akan mendapatkan masalah besar. Tapi, di mana aku bisa menemukan saksinya? Siapa bilang kau nggak punya saksi? Bukankah ada aku? Vivian, kenapa kau kemari? Ini kantor polisi. Tentunya melalui proses standar, tapi prosesnya nggak melalui kapten kecil sepertimu. Kau, Pak Haris, apa yang terjadi? Pihak atasan yang mengizinkannya masuk. Buk Sarah, aku tahu kau nggak menyukaiku. Tapi sekarang bukanlah waktunya membahas dendam pribadi. Oke, bagaimana kau akan jadi saksi William? Kemarin malam kami selalu bersama. Vivian, kenapa engkau mempermainkan reputasimu? Bukankah keluargamu sangat memperhatikan masalah ini? Memangnya kau layak melakukannya? Kemarin malam kalian bersama, apa yang kalian lakukan? Tentu saja melakukan hal yang seharusnya dilakukan.
William, bukankah kau sudah punya Katie? Kenapa masih ada wanita lain? Ini nggak bener, aku belum main mata dengan wanita lain kecuali kau. Padahal Vivian yang mengodaku. Tapi aku nggak bisa mengatakan hal beginian. Kalau enggak, aku bisa kehilangan satu-satunya alibiku. Jadi kau beneran begituan dengan Vivian kemarin malam? Aku nggak nyangka Buksara sepolos itu. Itu yang mana? Kalau kau nggak bicara dengan jelas, aku mana paham. Yang itu? Sebenarnya itu yang mana sih? Katakan yang jelas. Yang mana? Sialan. Kenapa aku harus memberitahumu yang mana? Apa hubungannya denganmu? Katakan padaku, begituan atau enggak? Katakan iya atau enggak? Buksara, aku rasa itu nggak relevan dengan kasus ini kan? Aku tanya ya atau tidak? Ya. Yang satu penggoda, yang satu mesum. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Jangan menatapku seperti itu. Masalah ini sangat rumit. Sarah! Tolong panggil aku Bu Sarah. Kita nggak sedekat itu. Selain itu, jangan bicara denganku. Aku ingin menjaga pikiranku tetap bersih. Berhubung kau saksinya, bicarakan secara detail tentang di mana kau berada dan apa yang kau lakukan tadi malam. Oke. 1 jam pun berlalu. Terlihatlah William yang telah bebas berkat bantuan dari Vivian. Kau beruntung nak, tapi bagaimanapun juga kau selamat karena kau nggak bersalah untuk saat ini. Aku hanya berharap kalian bisa membuat lebih sedikit kesalahan tentangku. Aku nggak mau sering datang kemari. Itu tergantung padamu nak. Sudah dulu aku masih ada kerjaan yang harus ku kerjakan. Ada apa? Ini bukan pertama kalinya kau menangkapnya. Asal kau tahu, aku kesal. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Kalau kau mau berkelahi, coba saja kalau berani. Jangan kira aku takut padamu. Kalian apa-apaan sih? Kalian berdua sedang marahan ya? Kalian bukan musuh bebuyutan. Untuk apa kalian berkelahi? Vivian, kau marah pada orang yang salah. Bu Sarah hanya melakukan pekerjaannya, bukannya terus mempersulitku. Saat Villa Orlanda terbakar, aku tahu aku akan tertangkap. Lagi pula aku emang paling dicurigai menjadi tersangka. Ayo pergi, nggak ada gunanya terus di sini. Sialan, bajingan. Ini, bukan urusanku dia mau tidur dengan siapapun. Tapi kenapa aku merasa sangat sedih? Kenapa aku ingin menangis? Sin pun berpindah ke dalam kamar Yuli Orlanda. Nona Yuli, Vivian menyelamatkan William, tapi Vivian mempertaruhkan reputasinya untuk ini. Ya, pasti ada alasan mengapa Vivian mendekati William. Jangan ragu lagi. Hubungin saja William, setidaknya untuk menghiburnya. sudah terlambat, dia terlibat gara-gara aku. Sedangkan aku malah kacau karena kehilangan kakek. Aku nggak langsung membantunya. Mana mungkin aku berani menghubunginya. Sebaiknya aku pikirkan sesuatu yang lain. Kayaknya suasana hatimu sedang buruk. Biar ku tebak, alasan kau menyembuhkan Pak Peter itu karena Yuli kan? Kediaman Orlanda terbakar. Kau terlibat dan tertangkap. Dia pasti tahu, tapi bahkan dia nggak ada menelponmu. Jadi kau sakit hati. Benar? Vivian, benar. Aku berbohong kalau aku bilang nggak peduli. Aku hanya kesal Yuli nggak melakukan apa-apa. Jangan pikirkan Yuli. Emangnya nggak cukup? Aku memperlakukanmu dengan baik. Aku kehilangan reputasiku untuk menyelamatkanmu. Apa kau nggak tersentuh sedikit pun? Kau datang menyelamatkanku sebagai keluarga Atmojo atau Vivian? Apa bedanya? Aku cuma menerima bantuan darimu. Aku harus bilang, kalau kau ini orang yang sulit dihadapi. Nyatanya banyak yang meragukan kebakaran kediaman Orlanda. Aku mencarimu hanya ingin mendapatkan sedikit informasi orang. Seperti, apakah Peter sudah bangun? Kau mempertaruhkan reputasimu hanya demi menyelamatkanku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku nggak mau komentar kalau kau hanya sekedar bertanya, nggak sepadan dengan semua yang sudah kau kerahkan. Keluarga Atmojo yang menyuruhmu atau inisiatif dirimu sendiri? Kalau aku bilang, aku sendiri yang mau datang? Vivian, terima kasih sudah membantu. Sialan, kau berani menyerangku. Akhirnya aku menang. Vivian menganggapku mudah digoda, dia nggak pernah menyangka dia bisa jatuh. Sekarang perusahaanku berjalan dengan baik, banyak gadis cantik di mana-mana. Aku yakin akan banyak gadis yang bergabung dengan kami kalau pesanan pembelian lebih banyak. Perluasan perusahaan juga harus dimasukkan dalam agenda. Tanah di Kota Gemarang nggak murah. Lokasi yang bagus, harganya sangat tinggi. Aku nggak tahu berapa luas tanah yang bisa aku dapatkan. Lagi pula, aku perlu berinvestasi banyak kalau mau merekrut lebih banyak wanita cantik. Pokoknya tetapkan tujuan kecil lebih dulu. Kumpulkan semua gadis cantik di Kota Gemarang supaya bekerja di perusahaanku. Pertama, kumpulkan semuanya di Kota Gemarang.
Setelah itu skala seluruh negeri, lalu seluruh dunia saat itu, semua gadis cantik akan bekerja di perusahaanku. Memikirkannya saja bikin aku puas. Ha. Apa yang memuaskan? Gak kada aku baru saja membayangkan masa depan Pil Pincai. Apa yang terjadi? Suasana hatimu tampak bagus. Rekening perusahaan baru saja menerima sejumlah besar uang. Coba tebak berapa? Berapa? 87 miliar rem, totalnya 87 miliar rem. Aku menghitungnya berulang kali. Memang benar ada 87 miliar rem. 87 miliar rem banyak sekali. Kau tahu siapa yang mentransfernya? Nggak tahu, aku sudah mengeceknya. Itu dari bank asing. Apa ini jebakan lain yang dibuat orang untukmu? Jebakan apa? Emangnya ada jebakan yang sampai menggunakan uang buat menghancurkanku? Berhubung pihak lawan berani memberikan uang ini, ya kita terima saja, toh kita menjalankan bisnis legal. Nggak perlu takut. Gawat, ada orang penting yang datang. Siapa? Wali Kota Gemarang. Mereka pun mempersilahkan wali kota Gemarang untuk duduk di ruangan rapat perusahaan. Halo Pak Ivan, aku ingin tahu apa yang membuatmu ke sini. Apa kau ingin menyegel perusahaan kami lagi? Sebenarnya aku nggak punya pilihan. Sejujurnya klinik kecantikan Kahlis lebih penting bagiku daripada yang kau pikirkan. Produk yang paling berpengaruh berasal dari kota Gemarang. Aku ingin menghargai setiap bagiannya. Benar, lagi pula kau akan mendapatkan banyak manfaat dari perusahaan yang didirikan dari kota Gemarang. Ya benar. Apa yang terjadi kalau aku mendirikan kantor pusat perusahaanku di kota lain? William, kita memang perlu membicarakannya dengan serius. Aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Aku pergi dulu ya. Kalian mengobrol lah. Pak Ivan serius banget. Ada apa sampai bersikeras ingin bicara pribadi denganku? Bangunlah kantor pusat kalian di kota Gemarang. Aduh Pak Ivan, kau benar-benar membuatku tersanjung. Bagaimana aku berani melakukan itu setelah kau hampir menghancurkan perusahaanku? Masalah itu memang salahku. Aku berutang maaf padamu. Aku jamin selanjutnya nggak akan terjadi lagi. Aku nggak menuntutmu meminta maaf padaku. Hanya saja perusahaanku sedang naik daun, orang-orang akan menyebutku kemanapun aku pergi. Jadi kenapa aku harus di kota Gemarang? Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat part 39-nya. Untuk yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu. Yang masih malu-malu, untuk subscribe, yuk subscribe. Bantu Mimin temusin 1000 subscriber.